Halo, nakama heroin. Kembali lagi dengan Mimin di sini ya guys ya. Spoiler manga One Piece chapter 1071 sudah banyak beredar dan kali ini Mimin akan menjelaskan bagian-bagiannya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Manga One Piece chapter 1071 mendapatkan judul A Heroes Appears. Ya begitu dah. Atau jika diartikan akan memiliki arti seorang pahlawan muncul. Manga One Piece chapter 1071 mendapatkan jatah color spread, di mana Oda menggambarkan Uta yang sedang bersama dengan seluruh kru bajak laut topi jerami. Manga One Piece chapter 1071 diawali dengan memperlihatkan sebuah area yang berada di Red Line. Kuma asli ternyata berteleportasi ke pelabuhan merah Red Port, tempat transit. Semua orang yang berada di Red Port sangat panik ketika melihat kemunculan Bartolomeo Kuma di sana. Kuma berjalan ke arah simbol dari pemerintah dunia yang berada di dekat lift yang menghubungkan antara Red Port dengan Mary Joyce. Scene kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Stussy berkomentar bahwa Luffy sepertinya tidak berniat mematuhi perintah dari Angkatan Laut. Dia ingin segera menyerang Luffy dan juga Vegapunk. Diperlihatkan para anggota CP0 yang memblokir semua pelabuhan serta kapal yang ada di Pulau Egghead. Luffy terlihat sangat marah dan dia kemudian berkata, "Aku tidak mengakui topi jerami sebagai Yonko." Anjay, sok kelas dia. Scene kemudian berpindah ke laboratorium milik Dr. Vegapunk. Semua Vegapunk selesai mengemas seluruh barang-barang yang mereka butuhkan. Namun kita hanya diperlihatkan tas-tas bias yang dibawa oleh para Vegapunk. Setelah itu, Vegapunk dan keenam setelitnya akan menaiki kapal Sanigo bersama-sama. Meskipun begitu, Atlas tak diperlihatkan pada chapter kali ini. Sepertinya dia masih mendapatkan perawatan intensif sekarang. Di sisi lain, Vegapunk Edison berkata jika ada satu orang di Pulau Egghead yang bisa membantu mereka. Namun Edison enggan menghubungi orang itu karena jika dia membantu mereka, orang itu tidak bisa tinggal di Pulau Egghead dan juga akan diburu oleh pemerintah dunia. Namun Vegapunk yang asli memutuskan untuk memanggil orang itu. Kemudian diperlihatkan sosok misterius itu yang berbicara kepada Dr. Vegapunk dengan sopan. Meskipun begitu, wajah orang misterius itu tertutupi oleh bayangan ketika dia berbicara melalui denden mosi. Vegapunk tampaknya yakin bahwa orang misterius ini dapat mengurus CP0 saat mereka pergi dari Pulau Egghead. Orang misterius itu pun berbicara, "Saya sudah menunggu perintah Anda. Tentu saja saya akan membantu." Waduh. Bagaimana nih nakama semua? Siapakah sosok misterius tersebut? Terdapat sebuah clue yang dikatakan oleh Vegapunk Edison. Jika sosok itu tidak akan diperbolehkan tinggal lagi di agen dan dia akan diburu oleh pemerintah dunia apabila dia membantu Vegapunk. Kasusnya sama seperti sosok Shintomaru yang dicap sebagai pengkhianat jika dia membantu Dr. Vegapunk. Hingga sudah dipastikan sosok misterius itu ada di bawah bendera Angkatan Laut. Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Admiral Fujitora. Kenapa Admiral Fujitora? Pertama, Admiral Fujitora selalu berbicara dengan sopan, entah pada itu kawan ataupun lawan. Pada manga One Piece chapter 793, Fujitora sempat berdebat dengan Akainu melalui denden mosi, di mana Fleet Admiral Sakazuki tak mengizinkan Fujitora untuk berlabuh di seluruh markas Angkatan Laut manapun sebelum dia berhasil menangkap Luffy dan juga Lau. Itulah mengapa Fujitora menjadikan Pulau Egghead sebagai tempat peristirahatannya. Selain itu, saat di Pulau Egghead, Admiral Grand Bull bertanya-tanya pada Fujitora mengenai kabar dari Dr. Vegapunk. Itu artinya, Fujitora memang sempat bertemu dengan Vegapunk sebelum dia pergi ke Mary Joyce untuk mengamankan sidang referee. Kepatuhan Fujitora terhadap Dr. Vegapunk tidak lepas dari Vegapunk yang telah membantunya untuk membubarkan sistem Shichibukai. Itu artinya Luffy akan mendapatkan aliansi baru, yaitu Admiral Fujitora. Waduh. Tiba-tiba Frontier Dome menghilang. Meskipun tidak ada seorang pun di ruang kontrol yang melakukan sesuatu. Luffy bertanya-tanya apakah ini jebakan. Stussy juga terlihat bingung. Kemudian Lucci, Kaku dan juga Stussy menggunakan teknik Geppo untuk berjalan di atas udara guna mendekati area Levis. Sedangkan keempat Serapim yang mereka kontrol dibiarkan berada di Pavilion Face. Pythagoras selalu menyalahkan kembali Frontier Dome
Tetapi CP0 sudah berhasil masuk ke dalam area lab base. Para agen CP0 melihat Tosan Sunny di pintu masuk lab base dan Lucci memerintahkan Kaku untuk menghancurkan kapal milik bajak laut topi jerami tersebut. Kaku kemudian menggunakan teknik Rankyaku dengan tujuan untuk menghancurkan kapal Tosan Sunny. Namun Zoro yang tertidur langsung bangun dan menahan serangan tersebut. Pertarungan Zoro dan Kaku berlangsung sekitar 3 panel. Namun setelah pertarungan singkat itu berlangsung, Kaku terlihat sangat panik. Di area laboratorium, Luffy, Chopper, dan Jinbe diperlihatkan bertemu kembali dengan grupnya Nami. Namun Bani tidak bersama dengan mereka. Robin menyadari bahwa Vegapunk asli juga menghilang. Shin berpindah ke tempat lain di laboratorium. Ternyata Bani diperlihatkan sedang mengejar Vegapunk asli. Bani menyerang Vegapunk, tapi dia memintanya untuk mendengarkan perkataannya terlebih dahulu. Vegapunk mengatakan dia tidak bisa mengembalikan Kuma, tapi ada alasan dibalik mengapa Vegapunk tidak bisa melakukan hal tersebut. Shin kemudian berpindah ke bajak laut Kid. Mereka mendekati pulau Elbaf. Diperlihatkan sebuah siluet pulau besar yang tertutupi kabut. Melihat hal itu, Kid sangat bersemangat. Oke juga nih, kata Kid. Dia mendapatkan rute lock post yang paling aman. Dia langsung menuju ke Elbaf, di mana di pulau tersebut terdapat sosok Jaguar di Seoul yang kemungkinan besar adalah pria dengan luka bakar yang dicari oleh Kid. Sedangkan Lau harus berakhir dengan dibegal oleh Kurohige di tengah lautan. Dan Luffy berakhir terjebak di pulau milik pemerintah dunia yang sedang memperebutkan harta Gonogini atas Serapim. Shin kemudian kembali berpindah dan kali ini memperlihatkan Marine Base G4TA. Anjay. Fleet Admiral berdebat dengan seseorang di Denden Mushi. Dia mengatakan semua kapal harus menuju ke Pulau Egghead sekarang. Mereka tidak dapat menghabiskan kekuatan mereka di tempat lain saat ini. Ternyata orang yang diajak bicara adalah Garp. Ya, Monkey D. Garp. Saya baru saja tiba, hahaha. Ucap Garp. Apa? Teriak Dol kaget. Di halaman terakhir chapter ini, kapal Garp tiba di pelabuhan G48. Helmeppo dan Hibari menangis di pelabuhan. Naik ke kapal, Helmeppo. Ayo kalahkan bajak laut itu dan selamatkan Koby, ucap Garp. Waduh, makin kacau nih. Garp saat ini berencana untuk pergi ke markas besar milik Kurohige untuk menyelamatkan Koby. Namun dia tidak akan mendapatkan bantuan kapal perang sedikit pun, alias dia hanya sendiri ke markas Kurohige. Pasalnya saat ini Kizaru telah memerintahkan untuk mengirim kapal perang sebanyak-banyaknya ke Pulau Egghead. Apakah Garp bisa bertahan melawan Kurohige? Masalahnya saat ini Garp sudah sangat tua. Bahkan Rayleigh saja mengakui jika dirinya tidak akan bisa mengalahkan Kurohige di usianya yang sudah tua sekarang ini. Apakah Garp akan berpulang ke pangkuan Oda? Jika iya, hal tersebut akan memicu kemarahan Luffy dan pertarungan epik antara bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige akan segera dimulai. Sedikit informasi tambahan, manga One Piece chapter 1071 secara resmi baru akan rilis pada tanggal 7 Januari 2023. Dan setelahnya pihak majalah Weekly Shonen Jump kembali mengumumkan akan libur sehingga manga One Piece chapter 1072 akan rehat sejenak dan akan kembali rilis secara resmi pada tanggal 23 Januari 2023. Benar-benar awal tahun yang sangat membangunkan. One Piece Prime lolo karena. Nah, itu tadi spoiler manga One Piece chapter 1071. Bagaimana menurut nakama semua? Nampaknya semakin seru aja nih ya guys ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu dari Mimin. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.